Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11, terutama 11 IPA. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang belum menjalankan sholat dan juga ngaji, dimohon untuk disegerakan. Pada pertemuan sejarah Indonesia kali ini, pada semester genap, kita pertama membahas mengenai kedatangan Jepang di Indonesia. Kalau kita membahas mengenai kedatangan Jepang di Indonesia, itu kita membahas mengenai penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa dalam benak kalian mengenai bangsa Jepang? Ya, bangsa Jepang itu adalah bangsa yang dikenal mempunyai disiplin yang sangat tinggi, tapi di sisi lain juga mempunyai sebutan sebagai sebuah bangsa yang punya tingkat bunuh diri yang paling tinggi di dunia. Bagi negara Jepang, dulunya itu merupakan negara yang sangat terbelakang ketika mereka sebelum melakukan restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji adalah pembaruan yang dilakukan oleh Kaisar Meiji, yang sebelumnya itu Jepang merupakan negara yang tertutup dan menutup diri dari dunia luar. Jadi dulu itu Jepang itu tidak memperbolehkan warganya itu untuk keluar dari wilayah Jepang, dan juga melarang negara atau penduduk asing itu masuk ke wilayah Jepang, sehingga mereka betul-betul menutup diri, sehingga akhirnya mereka itu tersadar bahwa mereka itu harus melakukan pembaruan. Salah satu peristiwa yang mengilhami atau menjadikan mereka itu memodernisasi dalam berbagai sendi kehidupan mereka itu ketika kedatangan Komodor Angkatan Laut Amerika, yaitu Matthew Perry, yang datang dan memaksa Jepang untuk membuka wilayahnya bagi orang-orang asing. Di situ ketika Komodor Amerika ini datang, itu membawa senjata lengkap, membawa kapal yang canggih, membawa senjata api dan juga meriam. Nah, ketika Jepang melakukan perlawanan pada waktu itu, senjata yang digunakan masih sangat tradisional sekali, yang berupa katana dan juga yuri. Katana itu yaitu pedang kebanggaan orang Jepang. Kalau yuri itu adalah tombak, ya, semacam kayak panah gitu, yang ujungnya lancip. Setelah melakukan restorasi Meiji di 1868, Jepang itu mulai membuka diri terhadap warga asing yang masuk wilayahnya. Banyak orang-orang Jepang itu yang oleh negerinya itu disuruh belajar ke luar negeri. Ada yang ke Belanda, ada yang ke Jerman, ada yang ke Amerika. Mereka ingin melakukan pembaruan di segala bidang, dari segi pemerintahan, politik, dan lain sebagainya. Setelah mereka melakukan restorasi Meiji, itu mereka menjadi negara yang berkembang pesat. Setelah mereka berkembang pesat, pada tahun 1939 itu meletuslah Perang Dunia Kedua. Di tahun ini itu Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Kenapa kok bisa terlibat? Karena pada waktu itu Jepang juga ingin menguasai dunia. Jadi Jepang itu masuk dalam blok poros yang terdiri dari 3 negara utama yang bergabung, yaitu Jerman, Italia, dan juga Jepang. Sedangkan di blok lainnya itu dalam Perang Dunia Kedua ada blok sekutu. Blok sekutu ini terdiri dari negara-negara besar
yang terdiri dari Amerika, Inggris, Belanda, Prancis, dan lain sebagainya. Jadi ketika Perang Dunia meletus pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945, ini merupakan perang yang paling lama dalam sejarah, yang memakan korban paling banyak. Jadi Jepang ini masuk ke dalam kancah Perang Dunia Kedua ini dimulai dengan menyerang angkatan Amerika yang ada di Pearl Harbor. Jadi kenapa kok Jepang menyerang Pearl Harbor? Karena Jepang setelah memutuskan berperang itu memutuskan untuk menyerang wilayah selatan dari negara Jepang. Sebelumnya kita ketahui bahwa sebelum menyerang wilayah Asia Pasifik, Jepang itu merasa percaya diri. Kenapa kok merasa percaya diri? Karena dalam peperangan yang lainnya Jepang itu berhasil mengalahkan negara-negara yang sebelumnya itu besar. Seperti yang pertama yaitu Jepang pernah mengalahkan Cina. Yang kedua, Jepang itu pernah berperang melawan Rusia, tapi akhirnya kalah. Sehingga Jepang itu beralih untuk menyerang Asia Pasifik. Kenapa kok menyerang Asia Pasifik? Karena Angkatan Laut Jepang itu lebih mendominasi pemerintahan militer Jepang, sehingga Jepang memutuskan tidak menyerang ke utara, yang kalau menyerang utara itu lebih banyak yang terlibat itu adalah Angkatan Darat Jepang. Sehingga ketika menyerang ke wilayah selatan itu yang berperan paling besar itu adalah Angkatan Laut. Pertama, Jepang menyerang Pearl Harbor. Karena apa? Karena Amerika itu menurut Jepang adalah penghalang utama dalam Jepang melakukan invasinya ke Asia Pasifik. Sehingga pada 7 Desember 1941 itu Jepang membombardir Pearl Harbor. Nah, dunia dikagetkan dengan peristiwa ini. Akhirnya Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tidak butuh waktu lama untuk Jepang menguasai wilayah-wilayah penjajahan Belanda yang ada di Nusantara. Kita tahu bahwa Belanda sudah sejak lama ingin menguasai wilayah seluruh Nusantara dengan menyatukannya dalam semboyan Pax Nederlandica, tapi tidak pernah berhasil. Jadi tolong diralat ya mengenai kalau ada yang mengatakan bahwa mitos 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, karena tidak pernah sekalipun wilayah bangsa Indonesia secara serentak dijajah oleh Belanda. Karena satu wilayah lolos, satu wilayah lain tertangkap, dan setelah tertangkap di kemudian hari mereka selalu melakukan pemberontakan. Jadi itu hanya mitos untuk 350 tahun penjajahan yang ada di Nusantara atau di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Pada selanjutnya, Jepang ini hebat, walaupun kecil badannya untuk porsi tubuhnya, tapi untuk berperang itu hanya dalam waktu 8 hari mampu mengambil alih kekuasaan Belanda yang ada di seluruh Nusantara. 1 Maret 1942 Jepang itu tiba di Jawa. Setelah sebelumnya Jepang itu menduduki wilayah-wilayah di luar Jawa seperti di Kalimantan, itu di Tarakan, di Banjarmasin, dan juga di wilayah Sumatera itu ada di Palembang. Kenapa kok mereka menduduki wilayah-wilayah itu? Mereka menduduki wilayah itu karena di wilayah itu banyak terdapat tambang minyak. Kita ketahui Jepang pada waktu itu sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Otomatis untuk menjalankan mesin-mesin
peralatan perangnya, mereka membutuhkan minyak. Maka mereka mencari tempat wilayah sumber daya alam ini untuk dikuasainya. Nah, pada 1 Maret 1942, Jepang itu mendarat di 3 titik di Pulau Jawa. Yang pertama ada di Teluk Banten, yang kedua ada di Indramayu, dan yang ketiga ada di Bojonegoro. Nah, 8 hari kemudian, tepatnya 8 Maret 1942, Jepang berhasil memaksa Belanda untuk takluk. Walaupun sebelumnya Belanda itu sudah meminta bantuan kepada sekutu dengan membentuk yang namanya ABDACOM atau Amerika British Dutch Australia Command, atau komando yang diisi oleh orang-orang atau tentara dari Belanda, dari Amerika, dari Inggris, dan juga dari Australia. Tapi kehebatan Angkatan Laut Jepang itu hanya dalam waktu 8 hari mampu mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda yang ada di Nusantara. Sekian materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Ini awal mula kenapa kok Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, sehingga Jepang juga akhirnya menjajah Indonesia dan akhirnya membuat Jepang itu merasakan akibat dari ulahnya di kemudian hari. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk absensinya, silakan ketik nama, kelas, dan nomor absen kalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.